Apa sih yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata malnutrisi? Anak kelaparan di negara miskin? Itu mungkin saja benar, tapi bukan itu cerita lengkapnya. Malnutrisi adalah ketidakseimbangan antara asupan dan kebutuhan gizi pada tubuh. Hal ini bisa saja terjadi karena kekurangan zat gizi makro, kelebihan zat gizi makro, dan kurangnya zat gizi mikro seperti mineral dan vitamin. Kekurangan zat gizi makro adalah kondisi saat tubuh tidak mendapatkan asupan energi, protein, dan zat gizi lainnya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme dan pertumbuhan. Akibatnya, berat badan dan tinggi badan pada anak ini menurun. Ada tiga bentuk utama dari kekurangan zat gizi makro, yaitu stunting, wasting, dan juga underweight. Yang pertama yaitu stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Anak dengan stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Penyebab stunting ini yaitu yang pertama, kurangnya gizi pada ibu selama kehamilan. Yang kedua, tidak memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Ketiga, pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI yang kurang bergizi. Cara pencegahan stunting. Yang pertama, asupan gizi yang cukup dan seimbang bagi ibu hamil. Kedua, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan MPASI bergizi sesudahnya. Yang ketiga, meningkatkan akses air bersih, sanitasi, dan perilaku hidup bersih. Keempat, imunisasi lengkap untuk mencegah infeksi pada bayi. Kemudian yang kedua ada wasting. Wasting adalah kondisi tubuh yang kurus atau kurang ideal, di mana berat badan menurun drastis atau tidak bertambah secara normal. Wasting ini umumnya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang mencukupi dalam waktu singkat atau karena penyakit infeksi yang meningkatkan kebutuhan energi pada tubuh. Wasting dapat meningkatkan risiko penyakit dan kematian jika tidak segera ditangani. Cara pencegahan wasting yaitu yang pertama, memberikan asupan makanan bergizi lengkap dan cukup kalori sesuai kebutuhan anak. Kedua, memberikan makanan dengan frekuensi yang cukup agar nutrisi terserap secara optimal. Yang ketiga, memantau pertumbuhan dan status gizi secara rutin untuk mendeteksi lebih awal. Yang terakhir ada underweight. Underweight adalah kondisi di mana berat badan seseorang, khususnya pada anak-anak, berada di bawah rentang rata-rata untuk seusianya. Disebabkan oleh asupan nutrisi yang kurang dibandingkan dengan kebutuhan energi pada tubuhnya. Gejala underweight ini dapat meliputi tubuh yang tampak kurus, rambut yang mudah rontok, sistem kekebalan tubuh yang melemah, kelelahan, tulang rapuh, dan perkembangan yang lambat. Cara pencegahannya yaitu yang pertama, dengan memberikan makanan bergizi seimbang yang sesuai dengan kebutuhan usia anak. Yang kedua, mengalihkan frekuensi makanan yang cukup serta menghindari melewatkan waktu makan. Yang ketiga, meningkatkan asupan kalori dengan makanan padat energi serta memperhatikan kualitas dan kuantitas gizi yang dikonsumsi. Yang keempat, melakukan pemantauan berat badan secara rutin untuk mendeteksi dan menangani lebih dini. Kelebihan gizi. Kelebihan gizi adalah kondisi sebaliknya di mana tubuh mendapatkan asupan kalori atau zat gizi seperti lemak dan gula secara berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan kegemukan atau overweight dan obesitas. Overweight adalah saat berat badan seseorang melebihi batas normal sehat karena penumpukan lemak dan massa otot yang berlebih. Kondisi ini biasanya terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak daripada energi yang dibakar oleh tubuh, pola makan yang tinggi kalori tapi rendah nutrisi, serta gaya hidup yang kurang aktif. Sedangkan obesitas adalah kelebihan berat badan yang lebih serius, ditandai oleh penumpukan lemak berlebihan. Obesitas dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, gangguan tidur, bahkan masalah psikologis. Perbedaan overweight dan obesitas.
Gejala yang paling umum dapat ditemukan dengan melihat penumpukan lemak di tubuh, terutama di bagian pinggang, mudah lelah dan sesak nafas, nyeri sendi dan gangguan tidur, dan yang terakhir masalah psikologis seperti rendah kepercayaan diri. Untuk mencegah kelebihan gizi, kita perlu menjaga pola makan seimbang dengan banyak mengonsumsi sayur, buah, dan makanan berserat, serta mengurangi makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Jangan lupa untuk rutin beraktivitas minimal 150 menit setiap minggu, kontrol porsi makan, cukup tidur, dan kelola stres dengan baik. Jika sudah mengalami kegemukan atau obesitas, cara mengatasinya adalah dengan mengubah pola makan menjadi lebih sehat, meningkatkan aktivitas fisik, dan berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Dalam beberapa kasus, mungkin diperlukan bantuan medis atau terapi tambahan. Makan menyesuaikan dengan isi piringku sesuai dengan kebutuhan kalori masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah kekurangan nutrisi mikro atau mikronutrien defisiensi. Adalah kondisi saat tubuh mengalami kekurangan vitamin dan mineral penting yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun sangat esensial untuk fungsi tubuh yang optimal. Kekurangan ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan dan perkembangan, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak di bawah usia 5 tahun. Contoh kekurangan nutrisi mikro yang pertama adalah kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A adalah kondisi tubuh yang tidak mendapat asupan vitamin A yang cukup, sehingga menimbulkan gangguan fungsi tubuh, terutama pada mata, kulit, dan sistem imun. Vitamin A sangat penting untuk penglihatan, pertumbuhan sel, dan daya tahan tubuh. Contoh dari kekurangan vitamin A yang pertama adalah rabun senja. Rabun senja yaitu kondisi gangguan penglihatan yang menyebabkan mata kesulitan beradaptasi dan melihat dengan jelas dalam kondisi cahaya redup atau gelap, seperti saat senja atau malam hari. Yang kedua yaitu seroptalmia, yaitu mata kering, penebalan dan pengerasan konjungtiva dan kornea yang dapat menyebabkan kerusakan kornea dan kebutaan permanen. Yang ketiga ada bintik bitot, yaitu endapan berbusa putih pada bagian mata karena gangguan konjungtiva. Selanjutnya ada keratomalacia, yaitu kondisi kornea terkikis karena kekeringan bisa menyebabkan kebutaan. Lalu ada masalah kulit yang menyebabkan kulit menjadi kering, bersisik, kasar, dan bisa terjadi keratinisasi abnormal. Selanjutnya ada gangguan sistem imun, yaitu menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terinfeksi seperti ispa, pneumonia, diare, dan komplikasi campak pada anak. Nah, cara mencegah dan mengatasi kekurangan vitamin A yaitu mengonsumsi makanan kaya vitamin A secara teratur seperti hati, susu, telur, wortel, bayam, ubi jalar, dan sayuran berdaun hijau gelap. Yang kedua, memberikan suplementasi vitamin A pada kelompok berisiko terutama bayi, balita, ibu hamil, dan menyusui sesuai anjuran tenaga kesehatan. Lalu, program fortifikasi pangan dengan vitamin A, misalnya pada minyak goreng atau susu. Lalu menjaga kesehatan pencernaan agar penyerapan vitamin A optimal dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya asupan vitamin A untuk kesehatan mata dan sistem imun. Selanjutnya, kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi adalah kondisi di mana tubuh tidak memiliki cukup zat besi untuk memproduksi hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kondisi ini paling umum menyebabkan anemia defisiensi besi yang merupakan jenis anemia yang paling sering terjadi. Zat besi ini sangat penting untuk produksi hemoglobin. Ketika tubuh kekurangan zat besi, produksi hemoglobin menurun, sel darah merah yang dihasilkan menjadi kurang sehat dan jumlahnya berkurang, jaringan tubuh kekurangan oksigen karena transportasi oksigen yang terganggu. Adapun gejala kekurangan zat besi atau anemia defisiensi besi, yaitu kelelahan berat dan mudah lelah meskipun aktivitas ringan, kulit pucat terutama pada wajah dan bagian dalam kelopak mata, sesak napas saat beraktivitas ringan, pusing, sakit kepala, detak jantung cepat atau berdebar, rambut rontok dan kuku rapuh, lidah meradang dan rasa tidak nyaman di mulut, sulit berkonsentrasi dan merasa lemas. Pada kasus yang berat dapat terjadi nyeri dada, pingsan, bahkan kegagalan sirkulasi. Penyebab dari kekurangan zat besi yaitu asupan zat besi yang kurang dalam diet, gangguan penyerapan zat besi di saluran pencernaan, kehilangan darah kronis, misalnya pada menstruasi berat,
tukak lambung, wasir, lalu kebutuhan zat besi meningkat misalnya pada ibu hamil atau menyusui, dan penyakit ginjal kronis. Cara pencegahan dari kekurangan zat besi ini yaitu mengonsumsi makanan kaya zat besi seperti daging merah, hati, ikan, sayuran hijau seperti bayam dan brokoli, kacang-kacangan dan biji-bijian. Yang kedua, memperhatikan kombinasi makanan agar zat besi terserap optimal, misalnya konsumsi vitamin C bersama zat besi agar penyerapan meningkat. Hindari mengonsumsi teh atau kopi secara berlebihan saat makan karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Pemeriksaan kesehatan rutin terutama bagi kelompok berisiko seperti anak-anak, ibu hamil, dan wanita usia subur. Lalu yang terakhir, suplementasi zat besi ketika diperlukan sesuai anjuran dokter. Setelah cara pencegahan, ada cara mengatasi kekurangan zat besi, yaitu yang pertama, terapi suplemen zat besi oral untuk mengembalikan kadar zat besi. Yang kedua, perbaiki pola makan dengan makanan kaya zat besi. Yang ketiga, penanganan penyebab kehilangan darah jika ada. Lalu ada dalam kasus anemia berat atau kegagalan penyerapan, bisa diberikan transfusi darah atau terapi intravena. Lalu yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi rutin untuk memastikan kadar zat besi kembali normal. Lalu mikronutrien defisiensi yang ketiga yaitu kekurangan yodium. Kekurangan yodium adalah kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan yodium yang cukup. Yodium merupakan mineral penting yang dibutuhkan untuk memproduksi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid di leher. Hormon tiroid ini berperan mengatur berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme, detak jantung, pencernaan, dan perkembangan otak. Penyakit akibat kekurangan yodium yaitu yang pertama gondok. Gondok yaitu kekurangan yodium menyebabkan kelenjar tiroid membesar karena harus bekerja lebih keras untuk memproduksi hormon. Gejala gondok berupa benjolan di leher, sulit menelan, suara sesak, batuk, dan sesak napas. Yang kedua ada hipotiroidisme, kondisi kelenjar tiroid kurang aktif sehingga hormon tiroid tidak cukup diproduksi. Gejalanya antara lain berat badan naik tanpa sebab, kulit kering, sembelit, lemas, rasa dingin, dan gangguan siklus menstruasi pada wanita. Selanjutnya ada gangguan otak pada janin. Kekurangan yodium pada ibu hamil dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak janin yang berdampak pada kemampuan kognitif dan motorik bayi serta meningkatkan risiko keguguran atau kematian janin. Yang terakhir ada kretinisme, yaitu gangguan serius berupa keterbelakangan mental dan pertumbuhan yang disebabkan oleh defisiensi yodium selama kehamilan. Adapun gejala dari kekurangan yodium umum, yaitu benjolan di leher atau gondok, rambut rontok, mudah lelah dan lemah, berat badan naik tanpa alasan yang jelas, kulit kering dan pecah-pecah, sensitif terhadap suhu dingin, gangguan irama jantung, dan penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir. Adapun cara pencegahan dan cara mengatasi kekurangan yodium. Yang pertama, mengonsumsi garam beryodium sebagai sumber utama yodium harian. Yang kedua, makan makanan kaya yodium seperti ikan laut, produk olahan susu, dan makanan laut lainnya. Yang ketiga, mengonsumsi suplemen yodium terutama untuk ibu hamil dan menyusui sesuai anjuran dokter. Program fortifikasi pangan oleh pemerintah untuk menambah kandungan yodium pada bahan pangan pokok. Lalu konsultasi medis untuk diagnosis dan pengobatan gangguan tiroid jika muncul gejala. Dan yang terakhir, edukasi masyarakat tentang pentingnya asupan yodium untuk mencegah gangguan kesehatan terkait. Jadi kita lihat, malnutrisi memiliki banyak kasus. Seorang anak bisa saja gemuk atau overnutrition, tetapi sekaligus anemia atau micronutrient deficiency. Atau seorang remaja yang kurus tetapi berisiko diabetes karena pola makan yang buruk. Solusinya bukan sekedar makan banyak atau makan sedikit. Solusinya adalah gizi seimbang dengan menerapkan variasi makanan, yaitu isi piring dengan aneka warna dari sayur dan buah. Yang kedua, protein berkualitas seperti ikan, ayam, telur, kacang-kacangan. Yang ketiga, batasi gula, garam, lemak jahat, yaitu kurangi minuman manis, gorengan, dan makanan ultra proses. Dan pola hidup sehat seperti ditambah dengan aktivitas fisik dan minum air yang cukup. Malnutrisi adalah tantangan global di saat ini. Solusi dan pencegahannya dapat dimulai dari diri kita sendiri, dari piring kita sendiri. Dengan memahami ketiga kasusnya, kita bisa lebih waspada dan membuat pilihan yang lebih cerdas untuk kesehatan kita dan keluarga.
Bagikan video ini kepada orang yang kamu sayangi. Mari bersama kita lawan semua bentuk malnutrisi.